Aku bersyukur banget karena jadinya aku dan Angga, adekku, bisa menghormati berbagai jenis keyakinan. Oke. Itu pertama. Yang kedua, aku bersyukur karena jadinya aku mengenal Tuhan dengan caraku sendiri. Keluarga kecil yang menurut aku seandainya aku bisa mengulang lagi semuanya di semua kehidupan, aku mau. Semua yang berkaitan dengan papaku selalu aku simpan. Entah chat-chat lama, aku udah bilang kemarin pas aku ganti handphone, aku sampai bilang ke orangnya, sampai chat papaku kehapus, kena loh, gitu. Kayak gue bakal marah banget karena lo udah bilang dari awal ini nggak akan kehapus, WhatsApp masih bisa di backup. Hubungan diri lu sama Tuhan tuh yang unik tuh seperti apa sih selain eh, ayah meninggal apa? Dari dulu karena aku nggak tahu cara berdoa, ya kan aku nggak pernah dikasih tahu doa Kristen atau Islam Iya. kan, ya aku jadi berkomunikasi dengan caraku aja. Aku percaya Tuhan tahu apa yang aku maksud gitu, kayak eh, lebih ke curhat. Jadi kalau yang lain kan mungkin ke Tuhan ada waktunya ya, Ya. Kristen ada waktunya, Islam ada waktunya, Iya. Hindu ada waktunya. Aku nggak, aku bener-bener daily nggak pernah putus. Oh, so good, keren. Tapi pada saat itu aku nggak tahu itu berdoa ya, aku taunya itu komunikasi. Jadi kayak Tuhan makasih banget Basicnya ya. doa kan komunikasi sebenarnya. Cuman Ya, kan orang mikirnya kan gini loh. Kadang-kadang kita itu siapapun tuh kadang-kadang kita itu selalu kayak kita sama Tuhan tuh kayak konsepnya kayak transaksi. iya, Ngerti iya, gak sih? iya. Yang lu kasih gua apa, gua kasih lu apa. Nah sebenarnya nggak seperti itu juga. Karena kamu bilang dari komunikasi itu lebih keren banget sih Iya. bahasanya. Lebih kayak aku tidak berkomunikasi. Ya kayak kita berteman, kita tidak berkomunikasi ketika kita sedih doang loh. Once kita happy, kita pasti Yes. ngobrol. Iya, Kayak setuju. makasih banyak ya Tuhan, aku hari ini kayak gini. Tuhan aku sedih banget deh. Tuhan ini macet. Tuhan aku gini. Tuhan aku gitu. Bahkan kadang-kadang kalau lagi berkumpul sama papa mama, aku tuh berdoa, aku kayak ngomong ke Tuhan, Tuhan aku tuh nggak tahu ya dulu tuh aku pernah ngelakuin apa di kehidupan sebelumnya. Tapi Tuhan baik banget. Aku dipertemuin sama 3 orang ini gitu. Ntar kalau aku suatu saat aku pergi, aku baliknya ke keluarga ini lagi ya gitu. Oke. Jadi ya menurut aku sih itu unik ya, karena kan aku bukan yang sholat, bukan ke gereja, bukan yang ke kuil gitu kan. Wow. Bisa dikatakan rock bottom ataupun titik terendahmu ketika papa meninggal. Yes. Karena dari dulu aku nggak pernah takut punya musuh, atau aku nggak pernah takut dibenci atau apapun. Tapi aku sadar karena aku punya 3 orang ini. Aku punya papa, aku punya mama, aku punya adikku. Oh sedih terus. Jadi ketika papa yang diambil, menurut aku tuh sandaran dan cinta pertama Anak perempuan anak lagi. perempuan gak sih? Anak perempuan kan biasanya sama papanya. Ya, dan papa tuh temen-temen aku selalu bilang aku tuh one in a million hubunganku sama papa. Karena dari kecil suka diajak papa kemana-mana, dari kecil suka bareng sama papa gitu loh. Ini tuh keluarga yang kalau teman-temanku bilang keluarga cemara banget gitu. Eh, Momen apa yang kalau kamu ingat sama ayahmu, kamu mungkin bisa mengeluarkan air mata. Oh semua. Yang sedih banget. Yang benar-benar mungkin ya momen itulah yang spesial. Well, nggak ada momen sedih. Nah, ya enggak kalau saat ini udah meninggal kan pasti kan mengingat lagi pun juga belum tentu menjadi hal yang ngeri kan. Momen menyenangkan apapun kalau sudah berbeda kan pasti akan berbeda emosionalnya. Kalau oke, ini agak aneh nih. Jadi kalau aku mikir ketika papa sakit lalu papa meninggal, apakah aku sedih? Enggak. Ya, Karena sebenarnya sisi lain karena aku sayang sama papa, jadi ketika papa sakit dan dipanggil Tuhan, aku tuh malah lega. Doi udah gak sakit lagi. ya. Aku lebih sedih karena yang tadinya kita berempat-empatan kurang satu. Yang tadinya mama di rumah kita berempatan, mama tinggal sendiri gitu loh. Lebih sedih kayak gitu. Kalau kangen, oke. Kangen.
tapi sebenarnya sudah puas. Makanya papa selalu bilang ketika sebelum papa meninggal tuh papa selalu bilang aku tuh udah puas, aku udah punya semuanya. Papa selalu bilang kayak gitu. Mungkin lebih ke nggak tahu. Ini tuh rasanya kalau inget papa seperti kita tahu biasanya kita punya sandaran, tapi sandarannya nggak ada. Nah, aku tuh sempet cari tahu kemana-mana. Apa sih setelah meninggal tuh kemana sih kita? Ya, Karena aku penasaran apa yang papa lagi lakuin. karena setiap persepsi agama berbeda-beda. Iya. Mungkin lebih sedihnya lebih kayak nyariin. Ini bapak gue kemana sih? Ya. Kok ada orang yang dimimpiin gue enggak? Iya. Tapi di satu sisi kalau aku belajar agama ya katanya berarti hidupnya sudah kelar di dunia. Jadi tidak pernah dimimpiin lagi gitu. Papa sudah tenang gitu kan. Tapi itu yang bikin kayak setiap pagi kok gue nggak dimimpiin ya tahun ini? Kok hari ini gue nggak dimimpiin ya? Dan kamu masih mengharapkan hal itu. Masih cuma pengen nanya kayak are you okay there? Gitu kayak papa oke nggak di sana? Papa baik-baik aja kan gitu. Kamu ada nggak sih momen-momen yang mungkin ketika kamu mengingat bisa mengeluarkan air mata, entah itu bahagia atau sedih? Dari dulu Momen aja apa sih yang deket banget sama papamu? Karena aku yakin aku lihat dari cerita kamu pas sekarang ataupun sebelum on cam, aku melihat kamu itu benar-benar yang erat banget sama papa kamu, itu benar-benar dekat lah. aku pernah oke. Aku tuh sama papa tiap hari teleponan. Oke. Tiap hari. Agak sedih pas sudah nggak bisa teleponan lagi. Walaupun nikah atau di Jepang atau dimanapun, kita tuh selalu teleponan gitu loh. Nanyanya kayak orang pacaran aja kita semua. Kita bersekeluarga tuh kita kayak orang pacaran. Kayak, mama udah makan belum? Papa udah makan belum? Gitu loh kak. Terus, papa kan turut andil sama aku dan bela diriku kan. Pernah satu kali, waktu kecil aku tuh ketonjok. Terus, aku kumite waktu itu. Terus aku mundur-mundur. Aku gak berani maju. Papa marah banget. Terus aku disuruh latihan di kolam renang, nendang sama mukul supaya power aku ada. Terus cara kita ngumpul bareng-bareng. Terus kita tuh di rumah tuh kalau lagi hari Minggu selalu ngumpul nonton. Anak kecil tahun 90-an gimana sih kak? Nonton Doraemon bareng. Ya, semuanya sih kak. Tapi yang paling aku kangenin tapi aku tuh sesimpel pengen denger suaranya aja lagi. Kadang-kadang suka aku puter apa ya, videonya aja buat denger. Kan katanya menurut penelitian ketika 20 tahun kita ditinggal, kita akan lupa sama suara. Dan ininya kan yang kita tahu adalah sedikit ingatan doang gitu. Nah aku tuh selalu berdoa semoga di 20 tahun ke depan kamu masih bisa inget jelas. Ya. Jangan sampai ada yang dilupain. Wanginya papa, atau suaranya papa. Please jangan sampai lupa. Oh my god, why? Kalau ya. Berarti kamu salah satu anak yang dimanja juga ayah karena papa ya, karena kan anak perempuan. Oh, Asian parents malahan. Dikerasin. Tapi selalu tahu orang tua tuh mau yang terbaik buat anaknya. Entah kenapa aku sedikit percaya sama reinkarnasi, karena ketika aku dididik, tubuhku juga udah gak nolak. Bukan yang kayak, gue mau minggat gitu, enggak. Semua itu udah bisa aku tanemin di otak. Oh enggak sih, papa marah karena gue gini. Terus, dan dari kecil aku selalu mikir, gak apa-apa dimarahin, karena ini yang gue mau dari dulu. Kayak udah gak asing gitu loh. Makanya kayak ini kayaknya emang berulang terus gitu kehidupannya. Kayaknya ini ketemu papa, ketemu mama dan adik tuh memang sudah terjadi berkali-kali gitu. Momen apa yang, maksudnya bukan momen, apa impian apa yang kamu mungkin belum tersampai sama ayahmu, apa ya? Yang mungkin kamu mungkin sekecil apapun, sebesar apapun gitu, yang kamu pengen banget ke Jepang bareng.
ke Jepang bareng. Sempat punya plan kali itu? Punya Oktober 2000? Oktober tahun lalu 2023. Tapi papa meninggal September. Pas banget Oktober. Pengen ke Jepang bareng aja. Memang apa ya? Ini juga orang tua ya, maksudnya ayah gitu. Aku ketika kamu ngomong seperti ini, aku keinget yang mamaku sama grandpaku gitu. Walaupun keras gitu grandpaku, tapi kayak anak perempuan tuh orang apalagi ayah kayak lemah banget. Enggak sih, papaku keras banget. Maksudnya kayak kenapa harus dapat 8 kalau kamu bisa 10? Oke. Gitu, yang kayak gitu. Tapi setiap marah aku tahu ada sisi sayangnya. Dan di akhir tuanya justru berbeda sama pas waktu muda. Iya. Ya kan? Waktu tuanya itu malah justru kayaknya Kiku kemana, atau enggak lebih yang dicariin ataupun yang lebih diandalkan gitu. Iya, aku tahu papa tuh hidup dan matinya buat keluarga. Karena ketika papa pergi, papa menunggu aku yang ngomong, aku bolehin. Bener-bener. Papa kan stroke batang otak. Jadi kayak di shutdown gitu loh Kak, badannya. Paham. Kayak tidur doang. 2 bulan di pusat otak. Papa pergi ketika aku yang bilang kayak kalau papa udah nggak kuat, papa pergi aja. Sebelumnya nggak, papa masih bertahan tuh. Maksudnya masih tidur tapi belum pernah ada penurunan detak jantung atau apa gitu, belum ada. Dan itu momen pas kamu bilang, Pak kalau mau pergi, intinya kan mau pergi. Itu momen yang aku yakin itu momen yang kamu sulit untuk mengatakan dan kayak sulit banget untuk nggak keluar air mata ya. Percaya nggak Kak? Di momen itu udah 2 bulan aku ngeliat papa tidur. Jadi sebenarnya itu balik lagi. Tuhan tuh ngasih aku siap. Bener-bener nungguin aku. Kayak papa, di awalnya papa tuh stroke aja. Tapi pulang, sehat. Papa jatuh, mulai tuh satu-satu. Dari papa gak bisa bangun, ke papa gak bisa ngomong. Papaku suka karaoke, tiba-tiba gak bisa ngomong. Terakhir kita berdua karaokean bareng gitulah, pas papa stroke. Dari abis itu papa merem, dari abis itu ternyata paru-parunya dulu diambil, sakitnya di paru-paru dulu, baru abis itu di ginjalnya, baru abis itu di apa. Jadi sama Tuhan tuh bener-bener pelan-pelan. Entah aku percaya papa dan Tuhan saling bernegosiasi kayak, boleh nggak nungguin anak gue siap dulu gitu. Jadi kayak, udah pelan-pelan satu-satu. Sorry. Kamu sama Genika, papa kamu masih ada? Masih. Ada. Papa baru tahun lalu kok. Tahun lalu? Tahun 2023 September, akhir tahun lalu. Memang ya aku bisa memahami sih kamu saat ini ya berusaha untuk berdamai, berusaha untuk ya menjadi biasa lagi gitu, dan aku percaya bahwa ya proses sih ya gitu ya. Kalau momen yang berdua yang paling spesial tuh apa? Sama papa. Saking banyaknya sampai bingung yang Kak. Paling ini banget ya mungkin misalkan ada 10 atau ada 100, yang kamu satu nih yang benar-benar yang gue kepengen banget bisa terulang lagi gitu di antara mungkin 100 atau 10 yang mengingat. Mungkin dari dulu papa tuh suka kalau aku ngikut ke kantornya di hari Jumat. Karena hari Jumat kan biasanya kalau di kantor kan pulang cepet, udah pada santai. Iya. Aku dewasa kangen sama aku kecil yang kayak gitu. Dibawa naik mobil berdua sama papa, dikenalin ke temen-temennya, papa kerja, aku di sebelahnya aja gitu ngelukis. Maksudnya kayak gambar-gambar ngasal jelek gitu loh. Terus habis itu pulangnya dikasih makan bareng, udah. Nggak seru, nggak penting, tapi buat aku ternyata banyak teman-temanku ya. Berdampak besar buat kamu. Teman-temanku bahkan ada beberapa yang nggak seberuntung aku bisa kayak gituin gitu. Dan itu yang membuat kamu masih mengingat sampai sekarang ini ya. Karena masih baru setahun ya. Dan itu nggak mudah gitu. Obrolan apa sih yang mungkin yang intim banget dirimu sama apa? Papa tuh kan dulu penulis.
Oke. Bagus banget. Papa dulu sastra Inggris, terus penulis juga, dosen. Jadi tata papa berbicara dan mengetik tuh bagus banget. Papa suka nasehatin aku soal Bushido. Papa suka banget sama Jepang. Suka banget. Papa ngajarin aku soal Bushido. Papa ngajarin aku soal bagaimana menjadi wanita yang lembut tapi tetap kuat. Ya, gitulah. Tetap kayak gitu. Terus papa kadang-kadang suka random ngirim arti namaku. Ya katanya kan Kiku kan adalah bunga kan. Tapi bunga di segala musim sebenarnya. Kiku itu punya 1000 jenis. Dan di semua jenisnya Kiku itu bisa di sepanjang tahun dan di berbagai manfaat bisa. Ya papa berharap doanya jadilah seperti bunga itu gitu. Suka aku baca-bacain kok kak kalau lagi sendirian kayak Ayah kamu, papa itu kan nulisnya itu apa sih? Maksudnya apa? Puisi kah? Atau kata mutiara kah? Kalau waktu kuliah, papa tuh memang sastranya puisi. Tapi waktu kerja di Femina, papa dulu sebelum di perusahaan minyak, papa di Femina. Okay. Papa jadi penulis lepasan yang novel-novel gitu, cerita-cerita cerpen-cerpennya Femina. Okay. Terus baru abis itu liputan traveling. Traveling, wow, iya kan? Ketemulah sama mama di Padang. Jadi papa di Jakarta, mama di Padang, ketemu 3 bulan kemudian nikah. Wow. Jadi kurang lebih sama kayak sama. Terus habis itu dulu kurang lebih experience-nya kurang lebih mirip ya sama kan? Megi ya. Makanya aku percaya kita tuh muter-muter aja kak. Iya. Terus setuju. Papa tuh nenek kepala suku Bundo Kanduang yang dituakan, papa harus wawancarain nenek. Pas lagi ke rumahnya ngelihat mama jatuh cinta, nikah 3 bulan kemudian gitu. Jadi papa nulisnya banyak dan selalu bagus. Surat wasiatnya aja kalau kakak mau baca bener-bener ada. Boleh tuh kayak di handphone. BTW, berarti papa sempat nulis puisi gitu ya? Sempat. Puisi apa sih yang menyentuh hati kamu? Di aku enggak. Di aku enggak. Oh enggak. Di ini. Papa tuh selalu ngomongin soal bunga. Oh, okay. Dan selalu papa bukan puisi yang puisi Indo, papa selalu haiku. Oke, Kiku, thanks for coming. Thank you. Perjalanan kamu yang luar biasa tentang ya masa kecil kamu sampai kamu mendapatkan new alignment tentang ketuhanan dan kamu bisa berdamai. Walaupun saat ini aku yakin kamu sedang berjalan untuk berdamai dengan kepergian ayahmu, papamu gitu ya. Teman-teman kalau suka banget dengan konten hari ini ataupun podcast teman perjalanan spiritual kali ini, kita benar-benar kedatangan yang orang yang luar biasa, kedatangan teman perjalanan spiritual yang luar biasa. Semoga mendapatkan inspirasi dan mendapatkan new enlightenment dan hal yang positif. Kalau teman-teman nih suka banget dengan konten sama gue ngobrol sama Kiku nih, boleh dong kalian support di bawah tuh namanya The Big Love. Kalian boleh donasi berapapun dan jangan lupa like, comment, subscribe dan see you next time. Bye bye. Bye bye.